Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Feradi Putri. Baik, pada video kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi mengenai hukum Kirchhoff dengan dua loop. Yuk, sama-sama kita simak video berikut ini. Baik, di sini kita punya soal hukum Kirchhoff dengan dua loop gitu ya. Nah, jadi di sini ada dua buah GGL gitu. Yang pertama itu 4 volt, kemudian 2 volt. Lalu ada hambatan luar itu sebanyak 4 buah, masing-masing 1 ohm, 2,5 ohm, 6 ohm, dan 0,5 ohm. Kemudian ada hambatan dalamnya itu masing-masing juga berharga 0,5 ohm. Lalu apa yang ditanya dari soal ini? Yang pertama itu A, kuat arus yang mengalir dalam hambatan 1 ohm, berarti yang di sini nantinya. Kemudian 2,5 ohm, berarti melewati daerah sini. Kemudian 6 ohm gitu ya. Nah, kemudian yang B itu beda potensial antara titik A dan B. Artinya nanti fokus kita antara A dan B. Daerah sini saja ya. Oke, nah jadi bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Artinya kita menggabungkan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Nah, langkah apa saja yang mesti kita lakukan? Itu yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu arah arusnya keluar dari mana gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa arus itu kan keluarnya dari kutub positif ke kutub negatif gitu ya. Nah, kalau begitu yang panjang ini kan kemarin itu positif kan. Nah, yang pendek itu negatif. Berarti I-nya ke arah atas. Gitu ya. Nah, kita anggap ini sebagai I1. Berarti I1 ini melewati 1 ohm gitu. Kemudian dari GGL 2 volt ini juga ke arah atas. Karena kutub positifnya berada di atas. Nah, berarti arahnya seperti ini kira-kira. Nah, kita anggap sebagai I2. Nah, jadi kalau kita lihat di sini I1 dan I2 sama-sama menuju titik cabang gitu ya. Anggap saja titik cabangnya ini B. Nah, jadi kita perlu I keluar kalau gitu. Gitu kan? Nah, jadi kita ambil arah keluarnya ke bawah karena dia meninggalkan titik cabang. Maka ini kita anggap sebagai I3. Oke, jadi langsung saja kita tulis di sini hukum 1 Kirchhoff. Gitu. Nah, persamaannya itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I masuknya tadi apa? I1 ya kan? Dan I2. Ini sama dengan I keluarnya I3. Maka kalau kita balik ini I3 sama dengan I1 ditambah dengan I2. Ini kita anggap sebagai persamaan 1 gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita buat loop. Nah, jadi kita ambil aja ini searah dengan arah arus I1. Ini loop 1 dan I2-nya kita ambil searah dengan I2 loopnya. Oke, sorry. Searah dengan I2 ya. Nah, kita tinjau satu persatu di sini. Loop 1. Nah, jadi loop satunya ini ada dialiri oleh I1 dan I3 gitu ya. Nah, jadi di sini sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikali R ini sama dengan 0. Jadi karena dia jalannya sesuai dengan
jarum jam, maka yang ketemu duluan itu adalah kutub negatif. Maka di sini min 4 ditambah dengan I-nya yang pertama itu I1. Oke, dari sini gitu ya. Ini I1, setelah titik cabang B itu ada I3. Maka hambatan yang ia lewati itu terdiri dari 0,5 ditambah dengan 0,5 ditambah dengan 1 ohm ya, ditambah I3 dikali 6 ohm sama dengan 0. Maka 0,5 ditambah 0,5 ditambah 1 itu 2, I1 ditambah dengan 6I3 ini sama dengan kita pindahkan menjadi positif, maka kita anggap ini persamaan 2. Nah, itu untuk loop 1. Nah, sekarang loop 2 gitu ya. Loop 2 ini dilewati oleh I2 itu sepanjang ini gitu ya. Setelah itu dilewati oleh I3. Maka sig epsilon ditambah dengan sigma I dikali R ini sama dengan 0. Nah, jadi karena gerak loopnya ini berlawanan arah dengan jarum jam, berarti kutub negatif yang ketemu duluan. Maka di sini min 2 ditambah dengan I2 gitu ya, dikali dengan 0,5 ditambah dengan 2,5. Oke, ditambah I3 dikali 6 sama dengan 0. Maka di sini 0,5 ditambah 2,5 itu 3I2 ditambah 6I3 ini sama dengan 2. Nah, kita anggap ini persamaan 3. Nah, langkah selanjutnya kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, jadi nanti kita ganti harga I3-nya dengan persamaan 1. Oke, sorry. Persamaan 2-nya jadi persamaan 1 ya. Oke, kita masukkan di sini persamaan 2-nya itu 2I1 ditambah dengan 6I3 sama dengan 4 ya. Nah, kita ganti I3-nya menjadi 2I1 ditambah dengan 6 dikali 1I, I1 ditambah dengan I2. Ini sama dengan 4. Nah, maka 2I1 ditambah 6I1 ditambah dengan 6I2 sama dengan 4. Maka 2 tambah 6 itu 8I1 ditambah 6I2 ini sama dengan 4 gitu ya. Kita anggap sebagai persamaan 4. Nah, oke, jadi ada satu loop lagi gitu ya, yang persamaan 3. Berarti kita juga substitusi persamaan 1 dan persamaan 3. Kita ganti juga nanti I3-nya. Gitu ya. Maka 3I2 ditambah 6I3 ini sama dengan 2. Kita ganti nilai I3-nya menjadi 3I2 ditambah 6I1 ditambah dengan I2. Ini sama dengan 2. Maka 3I2 ditambah dengan 6I1 ditambah dengan 6I2 sama dengan 2. Jadi 6I2 ditambah 3I2 itu, nah kita tulis I1 aja dulu ya. Oke, 6I1 ditambah 9I2. Ini sama dengan 2. Nah, kita anggap sebagai persamaan 5. Nah, selanjutnya kita eliminasi gitu ya.
eliminasi persamaan 4 dan 5 gitu. Supaya kita bisa menghitung nilai I masing-masing. Nah, jadi persamaan 4 itu 8I1 ditambah 6I2 sama dengan 4. Kemudian persamaan 5 itu 6I1 ditambah dengan 9I2 sama dengan 2. Nah, yang mana mau kita hilangkan dulu? Kita cari I1 dulu ya. Berarti yang kita hilangkan itu I2 supaya sama. Maka ini berapa ya? 18 ya. Ini dikali 3, ini dikali 2. Nah, jadi ini 8 dikali I1 dikali 3 itu 24. I1 ditambah 18 I2 sama dengan 4 kali 3 itu 12. Kemudian 6 kali 2 itu 12, I1 ditambah dengan 2 kali 9 itu 18, I2 sama dengan 4. Nah, kita kurangkan di sini, maka di sini habis, berarti tinggal 12 I1 sama dengan 8. Maka I1 sama dengan 8 per 12. Kita kecilin menjadi bagi 4 ya. Kalau bagi 4 itu berarti 2 per 3 ampere. Gitu. Nah, ini I1. Berarti yang melewati 1 ohm ini tadi. Nilainya I1. Oke, kita lanjut ke mencari I2. Untuk I2, ini sudah saya copy ya dari sebelah. Jadi, I2 boleh menggunakan persamaan 4 atau 5. Nah, jadi boleh kita pakai 5 aja lah. 6 I1 ditambah 9 I2, ini sama dengan 2. Nanti juga kalau mau pakai persamaan 4 juga harganya nanti sama gitu ya, nggak masalah. Maka 6 I1-nya tadi itu 2 per 3 ditambah dengan 9 dikali I2 gitu ya, sama dengan 2. Maka 12 per 3 ditambah dengan 9I2 sama dengan 2. 12 dibagi 3 itu 4, pindahkan ke ruas gitu ya. Maka 9I2 sama dengan 2 dikurang 4. Maka I2 sama dengan min 2 gitu ya per 9 ampere. Oke. Ya, ini I2-nya. Oke. Lalu I3-nya berarti kita tinggal masukkan rumus hukum Kirchhoff 1 tadi. I3 itu kan sama dengan I1 ditambah dengan I2. Maka sama dengan I1-nya itu 2 per 3. I2-nya itu minus ya. Minus atau ini min 2 per 9 gitu ya. Sama dengan kita samakan penyebutnya ini kali 3 berarti ya. Berarti 6 per 9 dikurang 2 per 9. Maka sama dengan 6 kurang 2 itu adalah 4 per 9. Maka I3-nya itu sama dengan 4 per 9 ampere. Baik, kita lanjut ke yang B tadi, bahwa B itu beda potensial antara titik A dan B. Berarti fokus kita gini ya, daerah ini. Nah, gitu ya. Berarti maka VAB sama dengan sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikali R. Nah, I-nya I mana? I1 ya tadi yang lewat sini ya. Maka I1 ya. Oke, jadi VAB I1-nya ini sudah saya copy di sini. Epsilonnya negatif 4 ditambah dengan
I-nya 2/3 dikali dengan R-nya itu ada 0,5, ya kan? 0,5 ditambah dengan 1 ohm, itu sama dengan 0. Maka sama dengan min 4 ditambah dengan 2/3 dikali dengan 1,5 sama dengan min 4 ditambah 2 kali 1,5 itu 3/3. Artinya min 4 ditambah dengan 1. Maka VAB itu sama dengan minus 3 volt. Oke, nah jadi panjang ya jawabannya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggabungkan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan video saya selanjutnya.